Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW, yakni tentang tema manasik haji. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-7, yakni bahasanya Rasulullah SAW memotivasi kita umatnya untuk mengunjungi Masjid Nabawi, masjid di mana Rasulullah SAW ini melakukan aktivitas sholat lima waktu, berdialog, berdiskusi, mengajar tentang agama Islam bersama dengan para sahabat. Tempat di mana Rasulullah SAW tinggal di sebelahnya adalah rumah Rasulullah SAW. Sampai hari ini kita bisa merasakan betapa dekat kita dengan Rasulullah SAW ketika kita bisa hadir di Masjid Nabawi, karena disitulah dulu rumah Rasulullah SAW, dan sekarang ini adalah makam beliau Rasulullah SAW. Rasa kehangatan, rasa betapa penyambutan kita rasakan hangat sekali ketika kita memasuki gerbang Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW berikan satu kelebihan, keutamaan, fadilah pada siapa yang sholat di dalam Masjid Nabawi. Ini adalah pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Baik, mari kita simak sebuah riwayat hadis dari sahabat Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa illa masjidil haram. Artinya, buatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi ini lebih baik 1000 kali lipat sholat di masjid lain kecuali Masjid Al-Haram, Masjidil Haram di mana Ka'bah berada. Ya, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Pertama, bahwasanya ada anjuran langsung dari beliau Rasulullah SAW untuk kita berkunjung kepada Masjid Nabawi di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Anjuran ini terselip dalam hadis di atas, rasanya sholat di masjidku ini lebih utama 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Ya, ini adalah bujukan bagi kita sekalian agar berkunjung pada Masjid Nabawi dan sholat di dalamnya. Para jamaah haji biasanya melakukan ibadah namanya arba'in, yaitu sholat 40 waktu tidak terputus begitu dengan imam Masjid Nabawi. Ini agar apa? Ada fadilahnya, dilepaskan, dihindarkan, dihilangkan sifat kemunafikan dalam hati, di dalam diri seorang calon jamaah haji dan jamaah umroh. Baik, saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia. Yang kedua, kemudian dilanjutkan ketika kita tiba di Madinah ini, selain sholat di Masjid Nabawi, juga perlu kita niatkan berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berziarah makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentu saja beda-beda ya, apa niat kita, tujuan kita. Yang jelas kita ingin hadir dekat dengan apa yang jadi peninggalan Rasulullah SAW, yakni supaya kita bisa menyambungkan sanad perjuangan sejarah bahwasanya agama Islam itu benar, ada nabinya, benar ada situs peninggalannya, benar ada makamnya, dan disitulah kita kemudian menjadi lebih yakin, lebih beriman tentang kebenaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, manfaatnya adalah agar kita sambung sanad sejarah, melihat secara langsung situs peninggalan sejarah perjuangan, dan hadir lebih dekat, hadir secara langsung ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat secara langsung, merasakan betapa hangatnya suasana di situ.
Yang ketiga, masjid adalah tempat terbaik di muka bumi ini. Masjid disebut sebagai Darullah fil Ard atau rumah Allah di bumi. Masjid-masjid yang telah dibangun sama fungsinya, yakni untuk tempat beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, salat fardu 5 waktu berjamaah. Namun ada yang berbeda dan membedakan antara satu masjid dengan masjid yang lainnya. Apakah yang membedakan? Benar. Yang membedakan adalah adanya nilai sejarah masa lalu, latar belakang pendiriannya, yang kemudian terus bersambung terus menerus sampai saat sekarang. Jadi masjid yang baik itu punya latar belakang yang baik, didirikan oleh orang baik dengan nilai yang baik, kemudian digunakan ibadah terus menerus sampai dari zaman dahulu kala sampai masa sekarang, bersambung berkesinambungan. Yang keempat, semakin lama usia pendirian masjid, semakin besar garis sejarah perjuangan masjid tersebut, dan semakin banyak pula pahala yang kita peroleh jika beribadah di dalamnya. Ya, ini kalau kita mengambil sejarah ya. Yang kelima, sebagaimana sholat di Masjidil Haram disebut sebagai Baitul Atiq, rumah kuno, rumah Allah pertama di muka bumi ini. Pahalanya adalah alfu Iya kayak gini udah mi'atu alf, mi'atu alf afdalu min sholati, bahkan dia juga udah jalan 100.000 kali lebih utama dibandingkan sholat di masjid di wilayah kita. Dan masjid yang berharga selanjutnya adalah masjid yang didirikan Rasulullah SAW, yakni Masjid Nabawi. Proses pemakmurannya berlangsung sampai sekarang. Makkah ada Masjidil Haram, ada Ka'bah, berlangsung dari zaman dahulu kala semenjak bumi ini ada, dan Masjid Nabawi setelah kenabian Rasulullah SAW, setelah hijrah Nabi Muhammad SAW sampai saat ini pun 1.500 tahun tetap berdiri kokoh. Beribadah di Masjid Nabawi maka bernilai 1.000 kali lipat lebih baik dibandingkan sholat di masjid yang lain. Afdalu Salatu fi hada khairun min alfi sholatin fi ma siwahu illa Masjidil Haram. Adalah khairun, lebih baik daripada sholat di masjid yang lain. Baiklah, lagu muslim dan muslimat berada berada, semakin yakin kita, semakin kuat kita untuk terbang untuk beribadah haji dan umrah ke tanah suci, yakni Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita muslim semuanya untuk hidup dan memakmurkan masjid yang ada di sekitar kita, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di dua masjid paling bersejarah, yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di kota suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi